perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya gunung batu yang tetap, Tuhanlah perlindunganmu. Di tiap waktu dan tempat, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhan pelindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Berlindung yang teguh, kau gunung batuku. Berlindung yang teguh, kau gunung batuku. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya percaya kita semua berkumpul di tempat ini, kita datang dengan kerinduan untuk menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan akan dinyatakan di pribadi lepas pribadi di setiap hati kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita dan penyembahan kita, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kalau kami boleh ada Tuhan pada sore yang indah ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Bapa yang baik, kami akan menaikkan pujian penyembahan kami. Kami akan menaikkan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Engkau bertahta atas setiap kami Bapa. Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ibadah kami adalah ibadah yang mengandung janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau Bapa dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah bagian kami Tuhan, di sepanjang hidup kami. Karena kasih setiamu yang melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku mencarimu, menantikanmu,
adalah bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Kau adalah bagianku, ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Kau adalah bagianku, ku berharap padamu, Jiwaku mencarimu Tuhan. jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak Berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setiamu, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Jemaat Tuhan katakan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya Rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Amin. Besar kesetiaan-Mu, Besar kesetiaan-Mu Tuhan. besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru dalam hidupku, selalu baru.
Setiamu selalu melingkupi kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari. Hari lepas hari Tuhan. Kau menyertai hidup kami. Oleh sebab itu pada sore hari ini Tuhan, kami mau berkata bahwa kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Selalu baru setiap pagi, setiap hari, baru setiap hari. Amin. Besar kesetiaan. Sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Mari sambil mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan, katakan pujian ini. Kasih setia Tuhan, amin. Sudah habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Lebih dahsyat lagi katakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan, baru setiap hari, amin. Besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi menyatakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi nyatakan besar kesetiaan-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi dahsyat memuji nama Tuhan. Kami mau lebih bersorak di dalam nama Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, bersorak dalam nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum mulai pujian kita di hadapan Tuhan, mari lihat samping kiri kananmu, katakan bersukacitalah. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, amin. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi.
Silakan duduk jemaat dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan pengilhaman Alkitab. Pengilhaman Alkitab. 1. Apakah yang dimaksud dengan pengilhaman? Secara harafiah berarti dihembusi nafas Allah. 2. Apakah makna dari Alkitab diilhamkan oleh Allah? Walaupun Allah memakai berbagai macam latar belakang penulis, namun Allah lah yang menginspirasikan setiap kata dari tulisan mereka. Baik, puji bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan puji firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, buka hatimu untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan kehidupan kita. Haleluya. Sebab Dia Bapa yang baik, yang selalu merasakan kebaikan Tuhan. Bersama saya katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sorak yang meriah buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau jamah setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang mencintai kami. Anak-anak Tuhan, sama-sama kami memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, pengakuan setiap kami Tuhan, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku sakit nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Kau penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sebab Engkau Bapa kami Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, come on sing. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Lebih lagi sampaikan kepada Tuhan, katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta.
lembut Tuhan saat ini. Sebab semakin nyata kasih. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari dengan memejamkan mata kita angkat hati kita saat ini, katakan Bapa. Sampaikan kepada Tuhan saat ini Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami tahu Engkau sangat mencintai kami. Walaupun kami banyak salah Tuhan, tetapi Engkau tetap mencintai kami. Amin. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lagi dengan lembut katakan kepada Tuhan, Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Saat ini Tuhan, kami menyatakan di hadapan-Mu, sebab lebih dari segala apapun Tuhan, lebih dari segala persoalan kami, lebih dari segala pergumulan kami Tuhan, kami hanya mau tetap menyembah, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari lagi-lagi sama-sama kita bangkit berdiri saat ini, katakan Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu selalu berjalan di depan kami. Sehingga kami tahu dengan anugerah-Mu berjalan di depan kami, hidup kami aman, nyaman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya di tengah segala tantangan, pergolakan, pergumulan hidup kami, Engkau yang terus menguatkan dan menopang kehidupan kami. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan. Kami yakin Kau bertata di setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Karena kami yakin ada kuasa kepada siapa kami menyembah. Oleh saat itu sore hari ini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai lidah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran. Sehingga hati kami kembali dikoreksi.
Firman-Mu mengajarkan kami, menegur kami, mendidik kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biar Roh Kudus berbicara pribadi demi pribadi ke setiap hati kami. Sehingga malam hari ini nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk sebentar. Ya, luar biasa ya. Sore hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Basuki Trinugroho. Baik, kasih tepuk tangan yang meriah buat Bapak Pendeta Basuki. Saya persilakan maju ke depan. Tes, karpetnya baru ini ya. Wah, puji Tuhan. Oke, shalom. Ya, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar bersama tentang mengembangkan kesabaran. Sabar. Siapa di sini yang pernah naksir orang namanya Sabar? Nah, sabar. Kasih itu sabar. Salah satu buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya. Jadi sabar ini topik yang penting bagi kita semua. Minta tolong bisa ditayangkan di sini. Ya, jadi topik yang sangat penting bagi kita semua. Sabar. Seorang gadis pasti mendambakan cowok yang sabar. Diminta ngantar ke kampus, sabar. Diminta ngantar ke gereja, sabar. Diminta jemput latihan, sabar. Walaupun lapar. Nah ya, sabar. Kesabaran ini penting. Kasih dan buah roh bagi kita. Nah, sabar berasal dari bahasa Yunani yaitu makrothumia. Ada dua pengertian tentang sabar. Yang pertama, sabar yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Ya, sabar berhubungan dengan hubungan antar manusia, yaitu kemampuan menguasai kemarahan. Kakinya keinjek, sabar. HP pinjam, lama, sabar. Baju dipinjam gak dicuci, dibalikin, sabar. Itu salah satu dalam hubungan antar manusia. Tapi sabar yang berikut adalah ketahanan menanggung penderitaan. Jadi ketahanan menanggung penderitaan. Jadi ada orang-orang tertentu yang walaupun banyak masalah, tapi dia tahan. Dia sanggup menanggung. Itu adalah sabar. Ya. Walaupun kemudian lebih ke arah ketabahan. Tapi itu termasuk dalam pengertian apa? Sabar. Ya. Makrothumia. Nah, kita sering menghadapi situasi yang menguji kesabaran. Baik dalam keluarga, pekerjaan maupun dalam pelayanan. Ya. Siapa saja. Kapan hari saya melakukan kesalahan. Saya jadi tamu. Walaupun tamu ini saya diinapkan di rumah pejabat bupati begitu. Nah, waktu saya datang udah capek gitu, capek. Di situ ada banyak Satpol PP begitu, tapi diam aja. Dan bahkan nanya ke saya, Bapak sudah izin belum? Sudah ada ini belum? Persetujuan apa-apa segala. Ini ya ampun kok jadi susah amat begitu, sudah mulai jengkel gitu.
Terus habis gitu saya telepon teman saya yang ngurus. Terus oke, gitu ya. Habis oke berarti Pak Bupati sudah oke saya nginep. Jadi saya buka mobil saya. Itu koper banyak, barang-barang banyak, maklum kan artis, jadi sepatu bawa ini macam-macam. Itu semua nggak ada satupun yang bantu saya untuk ngangkat koper. Jadi saya mulai ngomong, hei segini banyak nggak ada yang tergerak untuk bantu. Langsung semua kabur, tinggal satu orang. Mungkin dia keserimpet atau apa nggak sempat lari. Jadi akhirnya dia bantu saya ngangkat satu koper. Padahal koper saya mungkin 6 kali, gitu. Cuma satu. Dan habis gitu bengong lagi begitu. Jadi saya emosi. Nah, ada kakak Aldi yang nemenin saya. Jadi habis selesai naruh barang, saya keluar mau makan. Saya ngomong sama kakak Aldi, aduh saya sudah mulai nggak sabar. Saya merasa jadi sombong, minta dilayani. Mereka bukan pelayan hotel. Mereka tidak ada SOP harus ngangkat koper. Jadi mereka pasti nggak ngerti. Cuma saya yang berubah menjadi sombong. Menjadi biasa dilayani. Dan itu seketika set. Dan setelah itu saya tahu saya telah berbuat salah pada pertemuan pertama dengan banyak orang. Saya jadi malu. Karena apa? Karena tidak sabar. Pernah merasa begitu? Tidak sabar dan malu. Satu kali saya duduk di kantor, enggak. Satu kali saya jam 4 naik ke tempat tidur, saya jam 4 sore baru dari kantor istirahat. Tiba-tiba ada telepon dari pendeta GBI. Langsung dia marah-marah ke saya. Kenapa marah-marah? Karena saya juga jengkel, capek-capek, saya langsung matiin. Ternyata 5 menit kemudian dia datang ke kantor saya. Dan anak saya panggil saya, ada tamu, ada pendeta GBI. Saya nggak nyangka kalau dia. Saya turun, saya terima di kantor. Langsung dia ngomong, kau mau apa? Kau mau pakai pistol apa pakai parang? Aku ladenin, silahkan pilih. Waduh, kalau saya diajak makan berani, kalau diajak berantem takut saya. Jadi begitu lihat gitu, saya langsung duduk. Dan dia ngomong terus. Tapi pada waktu ngomong itu saya diam aja. Tahu nggak, saya kenal dengan panglima, saya kenal dengan bupati, dengan wali kota, dengan gubernur. So saya sebetulnya kalau diem, bukan diem sabar, tapi diem patotoai. Jadi waktu dia ngomong, saya kenal ini, tambah marah dia. Gebrak meja. Ayo, mau apa? Mau tangan kosong atau mau pergi ke stadion? Ayo. Saya diam lagi, mungkin takut lagi. Begitu dia ngomong besar, saya marah lagi. Dan saya hampir 2 jam sama sekali saya tidak jawab. Justru karena sama sekali saya tidak jawab terhadap orang yang marah ini, akhirnya dia habis akal. Gimana mau diantem kursi, wong saya diem begitu. Akhirnya dia keluar. Habis gitu masuk lagi, marah lagi. Dan saya diem sama sekali, satu ucap kata pun tidak saya keluarkan. Sebetulnya saya bukan sabar. Tapi saya menemukan cara untuk membalas dia, yaitu dengan patotoai. Itu bukan sabar. Sabar bukan demikian. Ya. Nah, jadi pendeta pun bisa ditantang berantem di depan. Ya ampun, saya seumur-umur baru kali itu. Dan untung cuma sekali itu. Kalau 2 kali lagi, waduh tambah takut saya. Aduh, ya. Nah,
Jadi kita sering dihadapkan keadaan demikian. Apalagi hubungan antar teman. Semakin kita dekat, semakin potensi kita tertantang untuk sabar. Biasanya kalau yang salah itu orang yang kita nggak kenal di pinggir jalan, kita malah cincai. Betul nggak? Kita lebih mudah cincai kepada orang yang nggak kenal. Kepada orang tukang kebun di kampus, tukang parkir di kampus, kadang-kadang jengkelin benhalah, kita habis gitu cepat lupa. Tapi kalau yang melakukan itu teman sepelayanan, apalagi kakak rohani, apalagi bugem atau siapa begitu, sakitnya hatiku begitu. Ya, nah kita sering menghadapi yang demikian. Namun kesabaran bukan sekedar menahan diri dari kemarahan, tetapi juga menunjukkan kasih dan pengendalian diri. Efesus 4:12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kalau kita pengen sabar, didampingi dengan saling membantu. Itu unik. Kalau kita pengen sabar, bukan hanya tentang menguasai lidah. Bukan hanya tentang menguasai diri. Bukan hanya tentang menekan perasaan. Jangan, aku sudah jadi singer di Gold Sisi, nggak boleh marah. Aku udah jadi singer, nggak boleh marah. Gitu. Bukan sekedar itu. Tapi caranya, yaitu apa? Kalau kita pengen sabar, diiringi kerelaan untuk mau membantu. Itu unik. Itu unik. Ya. Nah, Tuhan Yesus pernah bilang kalau engkau ditampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah juga 2 mil. Ya. Nah, seringkali cara Tuhan Yesus bukan sekedar, bukan sekedar manajemen kolbu. Yesus mengajarkan lebih dari sekedar manajemen kolbu. Tapi begitu praktikal, begitu praktis, bisa dilakukan. Jadi kalau kita mau mengampuni, justru kita melakukan lebih. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Disuruh berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Jadi bukan sekedar ngampuni, ya udah nanti mudah-mudahan lupa. Enggak lupa-lupa saudara. Ingat terus. Ya. Nah, jadi ini saya pelajari aneh ini dalam hubungan antar manusia ini. Untuk sabar harus didampingi kemauan untuk saling menolong. Nah, sabar itu apa sih untungnya kalau kita sabar? Saya terus terang mau kasih tahu. Mungkin tantangan bagi orang Jawa berbeda dengan orang Makassar untuk sabar. Karena saudara di tengah-tengah masyarakat yang memuja keberanian. Nilai dari suku Makassar itu seseorang ini yang ngomong ahli budaya. Nomor 1, orang dihargai karena dia bangsawan. Termasuk di dalamnya orang pinter. Makanya saya cuma di Makassar, kalau orang ketemu profesor itu membungkuk. Gitu. Kalau di pesawat ada profesor duduk di kursi gitu, orang tuh pada bungkuk, Prof. Di Jawa biasa aja.
Karena di sini bangsawan dan orang pandai itu sangat dihargai. Yang kedua, orang kaya. Tidak peduli dari mana kekayaan, ya, itu sangat dihargai. Nah, kalau saudara bukan bangsawan, baru nyaris pinter, dan hampir kaya, belum kaya maksudnya, hampir, tapi Anda bisa masuk golongan yang sangat dihormati di Makassar. Kalau saudara rela, berani. Akibatnya, kesabaran tidak mendapat tempat yang pas di budaya ini. Saudara punya tantangan berat, besar untuk sabar. Ya. Nah, jadi beda dengan Jawa. Jawa seperti saya tadi, ada banyak hal sebetulnya saya nggak sabar. Tapi saya punya cara lain untuk membuat orang lebih jengkel, yaitu saya patotoy tadi. Saya nggak sabar, saya marah itu. Tapi saya tahu caranya untuk mengerjain orang semakin marah. Jadi itu saya nggak sabar. Ya, itu bukan definisi kita sabar. Ya, nah jadi kalau gitu kita penting untuk tahu kenapa kita harus belajar sabar. Kita tahu kesabaran itu buah roh. Dan itu hasil karya Roh Kudus yang kita izinkan bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita sabar, hubungan yang lebih harmonis. Hubungan yang lebih harmonis satu dengan yang. Kalau di dalam tim pelayanan kita memelihara kesabaran, maka hubungan pelayan lebih harmonis. Dalam rumah tangga, kalau dipelihara kesabaran akan lebih harmonis. Di dalam pekerjaan juga demikian, kalau antara bos, antara atasan dan karyawan dikembangkan kesabaran, maka akan lebih harmonis. Yang kedua, kita juga bertumbuh secara rohani. Kalau kita marah-marah, koro-koroah, maka pertumbuhan kerohanian kita akan terganggu. Fokus kita jadi terusik, ya kan? Kita akan punya masalah kalau kita tidak sabar. Dan sabar membuat kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Satu kali Daud marah. Jadi ketika ada seorang bernama Nabal, dia mintain makanan gak dikasih padahal dia ikut menjaga keamanannya. Dia mau basmi itu kampung. Dia mau basmi dan dia bersama anak buah udah datang. Tapi untung ada Abigail yang datang istrinya Nabal. Bos, sabar Miko dong. Ini lagi begini. Akhirnya dia rem. Dia jadi bijaksana. Di tengah puncak kemarahan, dia jadi berubah bijaksana. Satu kali saya rapat, di puncak rapat itu saya marah sekali. Akhirnya saya ketok. Tok! Gereja ini tidak boleh berdiri. Karena saya jengkel sama pendetanya. Nah, ini bisa begitu. Enggak boleh berdiri. Karena dia tidak menghargai beberapa kesempatan yang saya berikan. Dan sampai sekarang dia ngurus tapi dia tidak pernah mau bertemu dengan saya. Lu aneh kan? Jadi dia memang problem dengan saya, enggak mau ketemu saya. Masa minta berdiri gereja enggak mau bertemu pemimpinnya. Tapi nah ini Abigailnya muncul, yaitu ketua perwilnya. Dia ngomong, Pak Basuki, kalau memang itu keputusan Pak Basuki, saya hormati. Hanya
Sekarang saya nggak bisa berkata-kata kepada pendeta itu apa yang harus saya sampaikan. Karena saya sudah janji bahwa ini fase terakhir untuk gerejamu diresmikan. Aduh, saya dengar begitu, saya ngomong, tok, boleh. Karena saya lihat ada perwil kepemimpinnya yang pasang badan untuk anak buahnya. Saya nggak melihat lagi kesalahan dia, tapi saya melihat gentlenya perwil ini. Itu jauh lebih saya hargai. Masalah dia terserahlah. Daud terhadap Nabal mungkin begitu. Menjadi bijaksana karena sabar. Berapa banyak rumah tangga terselamatkan kalau kita sabar. Ya, terakhir, kesaksian yang baik bagi dunia. Ya. Satu kali saya ngerintis di satu kota, ngerintis gereja. Nah, karena saya masih melaju dari Bogor ke kota itu, namanya Purwokerto. Saya melaju, belum ada tempat, ini. Ada satu orang di situ, anak muda, yang dia mau gabung. Nah, karena saya lihat, saya kasihan sama dia, saya kasih dia motor. Nih pinjam, pakai aja motor supaya bisa kemana-mana. Tapi kalau saya datang, ya motornya untuk saya, begitu. Tapi pas saya datang, dia nggak ada. Jadi saya WA, saya marahin. Waktu itu masih SMS, saya marahin. Ini. Lah kok dia terus kirim surat ke saya. Nasihatnya lebih panjang dari marah saya. Aduh, ini jelas salah. Pokoknya harus punya hati Bapa pemimpin. Tidak begini seperti ayat ini. Ini. Ya ampun. Gitu. Jadi saya pikir baru merintis, udah begini, begitu. Jadi satu kali saya datang pas saya bawa mesin cuci, alat-alat dari Bogor ke situ. Apa yang terjadi? Ada banyak baju dia yang kotor, yang di ruko tempat itu, yang dia nggak sempet ambil karena dia udah jengkel sama saya. Jadi baju, celana saya cuci, saya setrika. Saya lipat, saya semprot pewangi. Habis gitu saya titip ke teman saya, tolong diantar gitu. Saya kasih tahu bahwa nanti saya akan datang lagi tanggal sekian. Kita akan kunjungan ke sini ya, jangan lupa. Jadi saya anggap seperti nggak ada biasa, begitu. Dia tetap nggak mau join dengan saya setelah itu. Tetapi setidaknya dia tidak pernah lagi berkata negatif tentang saya. Kita menjadi kesaksian bagi orang karena apa? Kita berbuat sabar. Ya, manifestasi dari kesabaran. Nah, tapi seperti saya katakan tadi, ada tantangan untuk menjadi sabar sehingga ada banyak orang juga yang mengalami kegagalan untuk sabar. Di Alkitab ada banyak contoh di mana orang nggak sabar. Seorang nabi besar Elisa pernah tidak sabar. Dia diolok-olok oleh anak kecil, langsung dia kutuk, marah. Seorang nabi besar pun bisa gagal untuk sabar. Musa, orang yang paling lembut hatinya kata Alkitab, gagal masuk Kanaan karena apa? Karena gagal untuk sabar. Ya. Ada berapa banyak tokoh Alkitab yang gagal untuk sabar. Karena apa? Yang pertama, kecenderungan manusia untuk reaktif. Ya. Apalagi ketika orang itu mulai nanjak, seperti saya bilang tadi, ya. Ketika
saya mulai merasa, oh kenapa aku tidak diperlakukan selayaknya? Kan aku ini ketua BPD, kan aku ini ketua PGPI, kan aku ini dan sebagainya. Itu membuat nggak sabar. Kita langsung merasa punya tuntutan lebih kepada orang untuk saya diperlakukan selayaknya saya. Gitu. Jadi gagal untuk sabar. Reaksi manusia yang manusiawi untuk spontan dan lupa untuk mempertahankan kesabaran. Yang kedua, kultur serba instan. Semuanya kita pengen serba cepat. Saya termasuk punya prinsip begini. Lebih baik orang itu salah daripada kedaluarsa. Artinya momennya udah lewat. Saya lebih senang orang itu cepat, apa-apa cepat walaupun salah. Salah bisa diperbaiki. Tetapi kalau lelet, kalau sini lalot, itu harus ganti HP. Ya, ganti orangnya gitu. Saya berprinsip begitu. Sampai istri saya negur saya kalau makan sangat cepat. Sampai kayaknya nggak elok. Karena apa? Saya dulu kalau indekos kuliah, kita nyewa pembantu untuk masak. Tapi makannya, aturannya kita makan bersama, siapa yang selesai makan terakhir, dia yang nyuci piring. Nah akibatnya kalau makan habis gitu, sebetulnya nyuci piringnya nggak capek, sama sekali nggak berat. Tetapi nyuci diolok-olokin itu sesuatu banget gitu. Ya. Nah karena itu kita terdidik, bukan terdidik, nggak ada yang mendidik, itu bukan didikan, itu terbentuk begitu. Nah serba cepat, kita pengen serba cepat. Akhirnya kita lupa untuk apa? Untuk sabar. Apa-apa kita pengen cepat. Apa-apa kita pengen duluan. FOMO. Kita pengen nomor 1. Begitu. Padahal dalam banyak hal kadang-kadang mengizinkan orang lain nyoba duluan dan kita amati. Itu lebih safe. Dan lebih murah. Lebih safe dan lebih murah daripada kita pengen nomor 1 ya. Nah kultur serba cepat ini bisa mengganggu. Kedua, ekspektasi yang tidak realistis. Berapa banyak orang tua ekspektasinya nggak realistis terhadap anak, akhirnya nggak sabar. Suami punya ekspektasi yang nggak realistis kepada istri, nggak sabar. Teman punya ekspektasi terhadap sahabat yang gak realistis, gak sabar. Kadang-kadang kita sama teman suka lupa bahwa dia itu cuma teman, bukan saudara. Kadang-kadang ekspektasi kita jadi lebih, tuntutan kita lebih terhadap teman kita, akhirnya kita kecewa. Akhirnya kita gak sabar. Padahal dia tetap orang lain. Dia punya kewajiban yang terbatas kepada kita. Walaupun kita dekat, kita sahabat. Kadang-kadang gitu-gitu kita lupa ya. Yang keempat, kurangnya ketergantungan kepada Tuhan. Kita berpikir kita mampu sendiri ya. Contoh di dalam Alkitab pertama Ayub. Ayub pribadi yang sabar. Saya pikir dia sabar juga. Kepada istri juga sabar. Kalau saya punya istri kayak Ayub gitu, saya ulek, saya sambelin itu, ya, karena kayak begitu ngomongnya, ya. Nah, tapi di tengah-tengah kehilangan semuanya, dia diteror istri, dipersalahkan sahabat, dia sabar. Ya. Walaupun akhirnya berantem juga, tapi perjalanan panjang, Ayub orang yang sabar. Kedua, Abraham, dia menunggu janji Tuhan dengan sangat sabar. Pernah jatuh ke Mesir, tapi
setelah diingatkan kembali lagi, sabar. Jatuh ke Hagar, diingetin lagi, kembali lagi, sabar. Ya, sabar itu salah satunya bisa diingetin, itu sabar. Kalau nggak bisa diingetin, itu nggak sabar. Itu ya, bisa ditegur, bisa diingetin, itu tanda sabar. Itu Abraham. Abraham 2 kali melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal, tapi bisa diingetin, gitu. Ya, bisa ditegur. Makanya kalau ditegur, ya oke. Karena ketika ditegur, bukan berarti semua hidup kita salah. Yang salah adalah ya bagian yang salah, yang lainnya oke. Misal contoh nih, kita ini nggak pernah, tapi doa terlambat. Ditegur, mana sih? Mau jadi pelayan tapi terlambat. Baru gini aja nggak bisa on time, bagaimana diserahin kepercayaan besar. Gini aja telat. Waduh, kita langsung pikir, waduh kayaknya saya udah nggak diperlukan lagi di sini. Kayaknya saya sudah nggak qualified lagi. Pasti karena udah ada calon yang lain ini, pasti ini. Ini kayaknya ini apa nih strategi apa lagi nih? Udah deh, nggak pelayanan, nggak apa-apa, pulang aja nikah. Nah, ya jadi kadang-kadang kita lupa untuk melihat proporsional suatu masalah. Ya, bisa ditegur. Salah satu ciri sabar bisa ditegur. Musa. Ya, Musa juga begitu. Musa itu waduh benar-benar sabarnya ampun. Satu kali coba bayangin ya. Ini Musa ada di Bukit Nebo. Di Bukit Nebo, dikit lagi masuk ke Kanaan. Tanah yang dijanjikan. Tapi dia tidak bisa masuk. Gara-gara bangsa Israel terlalu ngomel, ngedumel, komplain, protes, demo. Jadi karena kelakuan Israel, Musa emosi. Karena emosi dia pukul batu, akhirnya dia nggak boleh masuk Kanaan. Gitu. Saya bayangin kalau saya jadi Musa saat itu di Bukit Nebo lihat Kanaan, pasti, gara-gara kau jadi nggak bisa masuk. Coba kau dibelain aku 40 tahun sama kau. Tapi kok nggak ada kamsianya sama sekali. Benar-benar kok. Dia lihat pasti marah, lihat Kanaan. Tapi Musa itu sabar sekali. Justru di Bukit Nebo ini dia nyanyi. Muliakan Tuhan batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Muliakan Allah penyelamatku, sempurnalah segala kerjanya. Lu coba bayangin. Padahal dia gak bisa masuk Kanaan. Tapi dia bilang apa? Tuhan, sempurna segala karyamu, segala jalanmu, segala pekerjaanmu. Nggak ada bangkit-bangkit karena kesalahan Israel. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Wah, itu pemimpin yang lolos itu. Sabar benar itu. Ya. Sabar sekali. Dia sangat teruji. Ya. Dan Yesus. Coba saudara, jadi Yesus
Padahal yang ikut sama dia cuma 12 orang. Tapi kalau lihat tingkah mereka, pasti Yesus jengkel sekali dengan para murid. Pasti ada banyak alasan untuk marah kepada para murid. Tapi Yesus sabar. Ya, Yesus sabar. Kepada Petrus yang gede omong, dia sabar. Kepada Yohanes yang Boanerges, yang anak guru, dia sabar. Terhadap Yudas yang detail, dia sabar. Dia sabar. Itulah yang membuat Injil sampai sekarang, sampai kepada kita semuanya. Ya, dia sabar. Nah, yang paling penting yaitu bagaimana kita mengembangkan kesabaran. Kesabaran tidak datang secara otomatis, tetapi harus dikembangkan melalui usaha dan pertolongan Roh Kudus. Ya. Itu pelajaran yang berulang-ulang. Pelajaran kita bertindak, kita menilai lagi. Kita bertindak, kita menilai lagi. Itulah proses belajar sabar. Kalau kita selalu membenarkan diri, kalau kita selalu mencari dalih untuk kemarahan kita tidak belajar untuk sabar. Ya. Seperti saya tadi, pada waktu saya marah sekali dengan Satpol PP, dengan ini. Begitu marah saya karena saya capek, saya pikir saya harus dibantu, dilayani. Tetapi ada waktunya kita mundur lagi dan kemudian melihat lagi. Oh, saya jadi ada pengertian. Oh iya, memang SOP mereka bukan SOP-nya doorman yang di hotel. Dia beda. Sehingga begitu memahami begitu, saya malah jadi malu. Oh iya, seharusnya enggak demikian. Karena malu, maka besoknya mereka saya beliin makanan semua. Biar saya dikenal pendeta yang baik hati. Emosi tapi baik hati. Nah, yaitu yang pertama memiliki gambaran besar. Kalau kita belajar melihat gambaran besar suatu masalah, maka kita akan tertolong untuk sabar. Kalau ada satu peristiwa, berikanlah beberapa pertanyaan untuk menolong kita melihat gambaran besar suatu masalah. Seperti kasus tadi saya dengan pendeta yang saya begitu jengkel, saya langsung putuskan di rapat. Tapi begitu ada seorang pemimpin yang berani pasang badan untuk anak buahnya. Bagi saya, itu value yang sangat penting bagi saya. Personal saya dengan pendeta yang saya tadinya tidak izinkan, menjadi tidak terlalu penting lagi. Menjadi tidak terlalu penting. Yang penting yaitu apa? Saya telah mendapatkan kepemimpinan yang sangat baik. Dan itu perlu dikasih reward, perlu dihargai, perlu diteguhkan bahwa kamu benar sikapmu itu. Punya apa? Gambaran besar. Di keluarga juga demikian. Satu kali istri saya punya problem yang sangat besar dengan saudaranya, saudara tiri. Saudara tirinya ini karena papa mama meninggal, menuntut semua harta. Dan pengadilan pertama dia menang. Kita pikir pabrik, rumah karyawan, tanah ini akan diambil semua. Kita gak punya apa-apa jadinya. Loh kok bisa kurang ajar begini. Padahal papa nikah dengan mamanya, semua itu udah ada. Jadi istri kita semua marah. Istri saya panggil saya, Bas, ke Bogor Bas. Tolong. Keluargamu gimana? Jangan sampai saya kesannya menantu yang
pengen juga mengail di air keruh. Enggak, semua minta kamu. Jadi saya pergi ke Bogor, dapat pengacara. Saya ini. Dan akhirnya singkat cerita ketahuan, dia memalsukan surat. Hukumannya 8 tahun. Nah, dia mengajukan lewat hukum agama. Gitu ya. Nah jadi karena terancam hukuman 8 tahun pemalsuan, jadi dia datang ke istri saya. Ci, saya minta maaf, saya kilap. Saya dengerin itu, enak aja kilap. Bayar dong. Loh karena kita udah keluar banyak juga, begitu. Bayar dong. Nah, dia sudah dapat ruko berapa, dapat tanah berapa, ini juga udah banyak. Kalau kita ambil rukonya sama rumahnya udah lumayan, dan dia juga masih banyak, gitu. Jadi Cenglinya memang kayaknya begitu. Tapi istri saya ternyata enggak. Oh, ya udah, jangan diulang lagi. Gitu. Jadi saya pikir, saya tanya ke istri, kenapa kamu enggak minta rumahnya itu atau ruko-rukonya itu? Alah, gituan mau habis enggak jadi daging. Gitu istri saya bilang. Oh ya udah, kamu yang punya. Tapi lebaran kemarin, istri saya ketemu adiknya ini. Padahal ini agamanya, waduh tadinya sangat ini. Ini yang kakaknya ini kerja di perusahaannya Menteri Hukum. Itu pokoknya sakti lah. Nah, tapi istri saya sama sekali enggak. Pas ketemu, istrinya turun dari mobil, dia samperin adik tiri yang perempuan. Tiba-tiba dia nangis. Gitu. Nangis, terus ternyata dia pacaran dengan Kristen. Gitu. Dan dia ngomong, kalau perlu saya jadi Kristen juga enggak apa-apa. Terus sama adiknya yang lain ditanyakan ke kakaknya ini yang nuntut tadi. Gimana? Padahal dia istrinya dari Palembang. Tapi kakaknya bilang, kalaupun dia jadi Kristen, saya juga boleh. Anak saya pun nanti saya sekolahkan di Mardijuana yang Katolik. Mau jadi Kristen, mau jadi Katolik, silahkan terserah. Enggak apa-apa. Dan sekarang istrinya sudah copot ini. Karena apa? Karena dia melihat harusnya dia dipenjara. Harusnya dia membayar biaya kompensasi perkara yang selama ini kami keluarkan. Harusnya kalau barang-barangnya disita juga bisa. Tapi semuanya enggak kita lakukan. Dan dia melihat itu. Ternyata istri saya, kenapa? Dia berpikiran kita anak Tuhan. Kita harus menjadi saksi bagi orang yang tidak percaya. Punya gambaran besar sehingga dalam posisi menang pun tetap bisa sabar. Ya. Oke. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan kesabaran? Nah, ini yang diajarkan oleh ini Ivo lah pokoknya yang training itu. Ambil napas. Jangan dikeluarin. Ya, ini hitung 1 sampai 10. Atau berdoa, atau tunda setengah jam dan sebagainya, itu merupakan teknik-teknik yang mungkin juga bisa menolong kita, ya.
Saya selalu ingatkan kepada diri saya, semakin marah, volume semakin kecil. Semakin marah, volume semakin kecil. Itu juga menolong. Mengembangkan empati, memahami perspektif orang lain, membantu kita lebih sabar dalam menghadapi mereka. Kita ini sering dipinjemin duit. Cuma sering dipinjemi, jarang yang balik. Begitu. Mungkin lupa jalannya pulang. Ya. Nah, kita bisa jengkel. Kita bisa marah. Dianya punya pinjaman duit, nggak dikembaliin. Tapi tiap 2 bulan sekali warna rambutnya ganti. Terus ini omongan perempuan nih. Bas, tuh lihat. Model rambutnya ganti lagi. Utang nggak bayar. Itu bisa jengkel. Ya. Tapi kadang-kadang istri saya kemudian dia, tapi ya mungkin ya dia kan janda ya Bas ya. Kadang-kadang mungkin perlu pemasaran yang lebih intens. Jadi ya sudahlah begitu. Menaruh empati. Kadang-kadang ada ibu-ibu juga gitu. Anaknya banyak, pinjam duit. Dulu anaknya wisuda, pinjam uang. Itu yang anak yang kedua kuliah juga pinjam uang. Sampai anaknya yang keempat pinjam. Dari 1, 2, 3, 4 gak ada yang dibayar. Tapi istri saya bilang, kalau kita bayar, biar mamanya kayak begitu, yang penting anaknya lulus, ya udahlah biarin. Ada empati. Kadang-kadang ya kalau dipikir ya kita juga duitnya harus dihitung juga begitu. Tetapi kalau lihat gambaran besar dan kebutuhan yang kita pahami, kita jadi menaruh empati. Terakhir, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan. Kita butuh pertolongan Tuhan untuk kita menjadi sabar. Joyce Meyer berkata, jika ingin hubungan yang sehat, kita harus belajar bersabar dengan kelemahan orang lain. Sama seperti Tuhan bersabar dengan kita. Salah satu kualitas kita diuji pada waktu kita memperlakukan orang yang bersalah kepada kita. Salah satu ujian yaitu memperlakukan orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita memperlakukan orang yang berjasa kepada kita, kita bisa diajari banyak oleh orang. Tapi kalau orang yang bersalah kepada kita, itu divine, itu ilahi, itu karakter Kristus. Karena Tuhan pun memperlakukan kita demikian juga. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya, kita beri tepuk tangan. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa ini masalah kami sehari-hari. Masalah kami dari waktu ke waktu. Yaitu being patient. Menjadi sabar. Karena itu Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami sendiri. Berikan kami pengertian yang dalam, penghayatan yang kuat tentang kebenaran-Mu dalam memandang manusia, dalam memandang hubungan interpersonal. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk menjadi sabar, supaya kami memuliakan Tuhan. Supaya kami hidup dalam damai sejahtera. Supaya kami bisa mengambil keputusan dengan bijak. Supaya orang-orang di sekitar kami merasa aman dan terus bisa bertumbuh bersama di dalam anugerah Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati.
Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Sungguh firman Tuhan datang kepada kita pada sore malam hari ini. Yang diberkati firman Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Basuki Trinugroho. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Amplop persembahan ada di depan saudara sekalian. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan persembahan akan dijalankan dari kiri saya, tengah dan kanan saya. Untuk itu sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mencintai kami. Firman-Mu datang kepada kami Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami diberkati untuk menjadi berkat. Dan pada saat kami memberi Tuhan, kami sangat yakin dan percaya di saat kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi yang terbaik bagi-Mu. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Mari yang sudah memberi, mari sebenarnya kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya. Minyak baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ini pujian kami kepadamu Tuhan. Sangat bersukacita. Mari sama-sama. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang
kita akan melakukan doa syafaat. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Silakan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan yang akan datang. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang hadir di ibadah raya yang kedua. Ada beberapa tambahan pengumuman untuk kita semua. Kami segenap keluarga besar GBI Oikumene di tempat ini mengucapkan selamat datang untuk jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Nah, di samping kiri kanan ada dua Andika yang berjalan. Mungkin bisa maju ke depan yang Aser. Nah, di mereka ini ada pulpen yang dipakai untuk mengisi formulir yang kecil di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali dan ingin kita layani lebih lagi di tempat ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin masih mencari gereja untuk menetap, kami di tempat ini sangat-sangat
terbuka, mari kita bertumbuh bersama di tempat ini. Pulpennya ada di teman-teman kita Aser yang gak ganteng-ganteng ini. Ya, selanjutnya pengumuman untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berkerinduan didoakan. Di tempat ini ada namanya Pondok Daud. Kami di tempat ini mendoakan pergumulan-pergumulan yang jemaat-jemaat Tuhan rasakan. Mungkin bisa minta formulir doanya di teman-teman Aser, isi dan kembalikan nanti ketika ingin pulang. Kami akan dukung dalam doa yang diadakan setiap Selasa dan hari Jumat. Selanjutnya tadi kita sudah lihat di depan ada pengumuman tentang Putri Sion. Kadang kalau dibilang ibadah WBIO untuk ibu-ibu saja, enggak. Nah, Putri Sion kita rubah namanya dari ibadah WBI ke Putri Sion agar jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin masih belum berkeluarga misal. Atau jemaat-jemaat Tuhan yang masih muda-muda, oh saya ini bukan ibu-ibu. Di Putri Sion kita akan beribadah khusus wanita. Jadi untuk teman-teman, ibu-ibu, mari kita berkumpul bersama di tempat ini di ibadah WBI yang akan diadakan di hari Rabu. Selanjutnya ada yang spesial di minggu ini. Untuk teman-temanku sekalian yang masih belum bergabung di Ground, silakan mendaftar. Ada barcode yang paling kecil di bawah saudara, di depan saudara ada barcode kecil. Di situ saudara bisa scan untuk bergabung di Ground-Ground yang ada di tempat ini. Ground-Ground ini kayak grup-grup kecil yang akan kita tempati untuk bertumbuh bersama di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, teman-temanku sekalian, ayo kita bergabung di dalam Ground karena minggu ini ada yang spesial. Yang saya bilang tadi, yang spesial minggu ini itu ada Fusion Ground. Fusion Ground ini apa? Nah, Fusion Ground ini itu adalah gabungan antara setiap ground dari Sudiang, Ground Swag, Ground Sersalf, Ground Unhas, masih banyak lagi Ground Pro untuk teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja. Nah, di hari Selasa tanggal 25 kita akan adakan fusion atau gabungan ground-ground yang ada di gerejanya kita ini. Apa yang lebih spesialnya lagi? Yang lebih spesialnya lagi itu kita akan gabung dengan pemuda-pemuda di seluruh Makassar yang tergabung dalam DPA. Jadi teman-teman kita yang dari gereja-gereja lain, mungkin dari GBI Hope atau GBI Kima dan sebagainya akan bergabung di tempat ini untuk mengadakan fusion bersama-sama dengan kita. Jadi jangan lupa mendaftar dulu, terus datang di hari Selasa jam 7 ya? Jam 7 malam di tempat ini. Jangan sampai tidak datang. Kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang tidak setiap minggu kita ketemu. Mungkin hanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi teman-teman sekalian ayo tergabung di dalam Ground dan datang di hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Kemudian untuk teman-teman sekalian, pelayan-pelayan Tuhan, rekan-rekan pelayan, di hari Jumat nanti kita akan mengadakan fellowship. Mohon perhatikan jam dan jangan terlambat, kita akan melaksanakan fellowship di tempat ini. Yang terakhir, untuk jemaat Tuhan, teman-teman pemuda yang ingin ikut nanti di retret awal bulan 4. Nah, di barcode kecil itu semuanya sudah bisa mengakses pendaftaran retret, kemudian nanti kalau ada yang ingin mendaftar pelayanan. Nah, di barcode kecil di depan Bapak Ibu itu satu link untuk bisa mendaftar pelayanan, bisa mendaftar retret. Nah, retretnya kita ini akan diadakan di awal bulan 4. Jadi untuk teman-temanku sekalian, rekan-rekan semua, jemaat Tuhan yang ingin ikut retret, ayo scan kemudian daftar. Jadi teman-teman dan jemaat-jemaat Tuhan yang juga ingin mendukung kegiatan ini bisa hubungi saya atau teman-teman yang di depan dan di belakang. Mungkin itu saja pengumuman pada sore malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur dan teramat bersyukur Tuhan buat kasih-Nya Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang tak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan sampai sore hari ini Tuhan Yesus kami boleh melakukan ibadah kami Tuhan di tempat ini. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami Bapa, tapi karena penyertaan Tuhan yang tak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat setiap kami yang boleh melakukan ibadah di tempat ini Tuhan. Kami sangat diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami sangat diberkati oleh hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus biar firman-Mu itu bukan hanya tertanam saja Tuhan, tapi akan bertumbuh dan terus berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Hikmat kebijaksanaan dari Tuhan akan lebih turun lagi pada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Apa yang hamba-Mu kerjakan Tuhan Yesus, biarkan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kemana kaki hamba-Mu melangkah Bapa, kiranya ada penyertaan Tuhan di sana. Bahkan istri dan anaknya Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan Yesus berdoa buat bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hatinya Tuhan ada bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan melihat bangsa kami Bapa. Apapun yang terjadi dalam bangsa kami Tuhan Yesus, kami hanya mau menyerahkan dalam tangan-Nya Tuhan saja. Kau yang melihat Tuhan Yesus, Kau yang mengetahui Tuhan Yesus, baik setiap pergumulan yang ada dalam bangsa kami Bapa. Kami percaya pengurapan-Nya Tuhan turun atas bangsa kami Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam bangsa kami Tuhan. Hujan pertobatan diturunkan atas bangsa kami Bapa. Kami juga Tuhan Yesus tak lupa untuk berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan Yesus. Mulai dari pemimpin pusat hingga ke daerah pelosok Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak secara kebetulan Kau menempatkan mereka dalam bangsa kami Bapa. Tidak secara kebetulan mereka bisa memimpin di bangsa kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus biar kebijaksanaan hikmat daripada Tuhan turun atas mereka Tuhan. Biar para pemimpin kami di bangsa ini Bapa melakukan tugas mereka, mengemban tanggung jawab mereka sesuai dengan otoritas ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan Yesus mau berdoa Bapa buat GBI Yoikumene di tempat ini Tuhan Yesus. Rumah ibadah kami di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau yang telah mendirikan gereja kami di tempat ini Bapa. Kami percaya Kau juga yang akan mendatangkan berkat-Mu lebih luar biasa lagi lewat gereja kami Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus bangku-bangku kosong di tempat ini Tuhan Yesus. Biar di minggu-minggu berikutnya Tuhan Yesus akan terisi oleh jiwa-jiwa yang merindukan hadirat Tuhan. Oleh jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar keberadaan gereja kami di tempat ini Bapa bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin kami di tempat ini Bapa, khususnya Ibu Gembala Tuhan Yesus. Kami percayakan kehidupan Ibu Gembala kami dalam tangan Tuhan. Biar di masa tuanya Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami merasakan sukacita sorgawi Tuhan. Biar di masa tuanya Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami melihat kuasa Tuhan lebih nyata lagi dalam kehidupannya Bapa. Diberkati anak cucunya Tuhan Yesus. Tak lupa juga Tuhan Yesus kami berdoa buat mentor rohani kami Bapa, Kak Esra beserta dengan Kak Debbie Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus pengurapan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan turun lebih lagi atas kehidupan mereka Bapa. Biar kemana kaki mereka melangkah Tuhan ada penyertaan Tuhan di sana. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, biar mereka jadi berkat Tuhan Yesus. Setiap kebutuhan mereka Tuhan Yesus, setiap apa yang mereka perlukan Bapa, bahkan kerinduan hati mereka Tuhan Yesus, Tuhan yang menjawab, Tuhan cukupkan setiap keperluan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tak lupa juga Tuhan Yesus berdoa buat anaknya Dev Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, hatinya Tuhan, matanya Tuhan tertuju pada anak ini Tuhan. Kami percaya pengurapan daripada Tuhan akan terjadi lewat anak ini Tuhan. Kami akan melihat kuasa Tuhan yang lebih luar biasa lagi lewat anak ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, dia bertumbuh jadi anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kesehatannya, masa depannya, bahkan setiap kebutuhannya ada dalam tangannya Tuhan dan dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan Yesus buat Pastor Peter beserta dengan istri dan anaknya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati mereka Bapa. Setiap apa yang mereka kerjakan, kemana kaki mereka melangkah Tuhan, selalu ada pengurapan daripada Tuhan. Biar mereka semakin hari semakin cinta dan takut Tuhan. Diberkati mereka Tuhan sekeluarga. Setiap kebutuhan mereka Tuhan Yesus, Tuhan yang cukupkan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat setiap anak-Mu yang bisa melayani di tempat ini Tuhan. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang bisa mengambil bagian di tempat ini Bapa. Kiranya semakin hari Tuhan, mereka semakin diurapi Tuhan lebih luar biasa lagi Bapa. Biar talenta yang mereka punya saat ini Tuhan Yesus dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan saja Bapa. Biar setiap kami Tuhan yang boleh melayani Tuhan, bukan untuk nama kami saja Tuhan, tapi untuk kemenangan Tuhan, tapi untuk kemuliaan dan kesenangannya Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan Yesus buat ibadah kami selanjutnya, bahkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Biarkan Tuhan yang menuntun dan Tuhan yang menjaga dan menjamah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat orang tua kami Bapa, saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Kiranya dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, biar menyenangkan hati Tuhan. Ada pengurapan Tuhan terjadi bagi kehidupan mereka Tuhan. Berkati setiap aktivitas mereka Tuhan Yesus, setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya ada pertolongan Tuhan bagi mereka Bapa. Biar kekuatan baru, sukacita baru, damai sejahtera, panjang umur jadi bagian milik mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jika kami tadi datang ke tempat ini Tuhan membawa segala beban berat kami Bapa, kami percaya kami pulang dari tempat ini akan membawa sukacita daripada Tuhan. Kami akan dimenangkan oleh Tuhan, kami dimenangkan dari kekhawatiran kami Tuhan, kami dimenangkan dari ketakutan kami Tuhan, kami dimenangkan dari pergumulan kami Tuhan, kami dimenangkan dari sakit penyakit kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Bapa, bahkan yang sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami di perjalanan. Segala roh mara bahaya tidak akan mengganggu kami karena kami percaya Tuhan beserta kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh terlalu banyak yang kami bilang Tuhan. Banyak kerinduan dalam hati kami Bapa. Tapi sebelum kami mengucapkannya, kami percaya Kau Tuhan yang terlebih dahulu mengetahuinya. Untuk itu Bapa, kami akan tutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan anugerah dari Allah Bapa kita, keselamatan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali yang menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.